Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dewi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, untuk analisis regresi data panel sendiri sudah saya jelaskan tutorialnya di video saya yang sebelumnya. Apabila belum menonton, silakan menonton terlebih dahulu. Nah, video ini adalah kelanjutan dari tutorial analisis regresi data panel tersebut, yaitu untuk teknik pemilihan modelnya. Mohon disimak, terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik pemilihan model regresi data panel menggunakan program atau aplikasi eViews. Untuk data, saya masih menggunakan data yang lama, yaitu yang data dari video saya sebelumnya mengenai analisis regresi data panel. Nah, untuk kita mengingat-ingat terlebih dahulu untuk model-model dari estimasi model regresi data panel yang tadi terdiri dari CEM, Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model yang bisa kita rubah dari tombol estimate ini pada bagian panel. Jadi di bagian panel untuk cross sectionnya, kalau kita mau lihat yang random kita pilih yang random. Untuk yang non ini adalah Common Effect Model, dan untuk yang fix adalah Fixed Effect. Kan ini tadi menggunakan random effect model yang awal ini, lalu bisa saya ganti fix dan saya klik OK, maka tabelnya akan berubah. Nah, jadi untuk dalam teknik pemilihan model regresi data panel ini dibagi menjadi dua, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Untuk yang uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan CEM atau FEM. Pengujian ini dapat kita lihat pada nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu model mengikuti CEM jika probabilitas cross dan section F-nya dan cross section chi-square-nya lebih besar daripada alpha atau 0,05. A kalau model mengikuti FEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square-nya lebih kecil daripada 0,05. Nah, berikut proses uji Chow dengan menggunakan program eViews. Ini kita kecilkan dulu Windows-nya ya. Nah, jadi kita klik nama persamaannya ini EKI1 tadi dalam work file, lalu kita klik estimate. Nah, untuk kita pastikan cross section ini dalam modelnya fix. Jadi pada jendela panel option untuk merubah kita mau pakai model yang apa, itu kan kita lihat di command section-nya. Nah, kita udah pastikan kalau ternyata ini menggunakan FEM, kita klik OK. Kita lihat tabelnya. Kita besarkan dulu Windows-nya ya. Lalu kita klik yang view. Kita pilih yang fixed random effect testing. Lalu kita pilih redundant fixed effects likelihood ratio. Lalu kita klik. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat nih cross section-nya di sebelah sini dan cross section chi-square. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square-nya itu semuanya lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa fixed effect model ini lebih layak digunakan dibandingkan common effect model. Kalau misalnya nih cross section F dan cross section chi-square-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka yang lebih layak digunakan adalah yang model CEM. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan uji Hausman. Jadi uji ini kan digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan REM atau FEM. Berbeda, tadi kan yang Chow itu kita pakainya CEM atau FEM. Nah, kalau sekarang REM atau FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat apabila nilai probabilitasnya dengan hipotesis sebagai berikut. H0 apabila menggunakan REM jika probabilitasnya cross sectionnya random lebih besar daripada alpha atau 0,05. Menggunakan HA yaitu model menggunakan fixed effect model atau FEM jika probabilitasnya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,05. Berikut adalah proses uji Hausman dengan menggunakan klik eViews. Kita kecilkan lagi Windows-nya. Di work file-nya kita klik EKI1 tadi, nama file kita, lalu klik estimate.
Nah, kita lihat di panel option. Untuk trace panelnya kita pastikan kita memilih yang random, lalu kita klik OK. Nah, habis itu kita besarkan dulu ya di sini biar lebih gampang lihatnya. Lalu kita klik yang view, kita pilih yang tadi fix random. Nah, kali ini kita pilihnya yang correlated random effect, maka akan muncul hasil yang seperti ini. Nah, kita bisa lihat cross section randomnya nilainya berapa. Nah, cross section randomnya di sini kan nilainya 0,710, berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa fixed effect model ini lebih layak digunakan daripada random effect model. Kalau misalnya nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka si REM lebih layak digunakan daripada fixed effect model gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan menggunakan uji Lagrange multiplier. Ini multiplier ini digunakan untuk memilih antara model mana yang digunakan. Sebaiknya kita pakai REM atau CEM. Nah, pengujian ini itu hipotesisnya seperti ini. H0 itu model mengikuti CEM jika nilai probabilitas cross section Bruce Pagania lebih besar daripada alpha atau 0,05. HA model mengikuti REM jika probabilitas cross section Bruce Pagania lebih kecil daripada 0. Seperti biasa kita lihat, kita klik dulu di work file EQ1, lalu kita klik yang estimate. Untuk kita lihat panel option, untuk cross sectionnya kita pilih yang none. Berarti kita klik OK, lalu kita klik view. Di sini kita pilih yang fix. Nah, kita kali ini pilih yang omitted. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat cross section Blue Pagania ini berdasarkan dari hasil perhitungannya, probabilitas cross section Blue Pagania itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa CEM itu lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Kita bisa lihat, jadi kesimpulan model regresi data panel yang digunakan tadi itu, yang nomor 1, kalau kita menggunakan metode uji Chow tadi, pengujian antara CEM versus FEM, hasilnya adalah dengan FEM. Kalau yang uji Hausman, REM versus VEM, kita lebih layak digunakan yang FEM. Untuk yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier, CEM versus REM lebih layak digunakan yang CEM. Jadi berdasarkan hasil ketiga pengujiannya sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model fixed effect model. Jadi untuk pemilihan tekniknya tadi seperti itu, tergantung dari datanya. Kalau kita menggunakan data yang berbeda atau data yang berbeda satu sama lainnya, kita untuk pemilihannya kita lihat di angka-angkanya tadi. Jadi tidak selalu angkanya itu menghasilkan nilai yang sama. Jadi kita harus lebih teliti lagi di angka tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai pemilihan teknik model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata atau lebih dan kurangnya, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyimak. Saya undur diri. Semoga kita bertemu di video-video selanjutnya.